guys, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Teori perdagangan dalam bisnis internasional. Latar belakang. Konteks perekonomian suatu negara terdapat beberapa isu penting seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dari pencapaian perekonomian bangsa, meskipun ada ukuran lain juga yang relevan. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian teori perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Langsung saja ke teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sandono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperluas pasar, dan menambahkan keuntungan memperoleh keuntungan dari spesialisasi transfer teknologi modern. Nah, selanjutnya teori keunggulan absolut. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama, yang dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan dengan negara lain. Ada juga teori keunggulan komparatif, di mana teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugiannya absolutnya berkurang. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Manusia dan negara membutuhkan kerjasama dalam bentuk hubungan dagang antar negara. Alasan utamanya adalah keterbatasan setiap negara dalam menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduknya, serta adanya perbedaan sumber daya, iklim, geografi, populasi, pengetahuan, dan teknologi. Nah, di sini ada beberapa bentuk hambatan perdagangan. Pertama, tarif atau bea cukai. Yang kedua ada kuota. Yang ketiga ada kualitas sumber daya rendah. Yang keempat ada adanya kebijakan impor dari suatu negara. Dan yang terakhir ada perbedaan mata uang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi bisnis internasional. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Nah, kegiatan bisnis ini baik pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Nah, ada juga alasan ikut serta kegiatan bisnis internasional, yaitu untuk memperbesar penjualan. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas untuk mengakuisisi sumber daya yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ada juga peranan manajemen strategi internasional. Nah, yaitu manajemen strategi internasional membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya, pengelola resiko, dan membangun jaringan kolaborasi lintas batas. Dengan begitu, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasionalnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional. Selanjutnya, resiko bisnis internasional. Yang pertama, yaitu resiko pasar dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. Yang kedua, ada resiko operasional terkait dengan kegagalan operasional. Yang ketiga, ada resiko finansial terjadi karena uang. Dan yang terakhir, ada resiko politik terkait dengan perubahan kondisi politik atau hukum di negara tujuan. Jadi kesimpulannya, strategi bisnis internasional melibatkan pendekatan berbeda untuk mencapai keunggulan komparatif di pasar global. Strategi bisnis internasional meliputi replikasi domestik yang menduplikasi model bisnis lokal, ada juga multi domestik yang menyesuaikan produk untuk pasar lokal, dan global yang menerapkan standar global untuk efisiensi, dan juga transnasional yang menggambarkan efisiensi global dengan adaptasi lokal.